Makanan tradisional sampai saat ini masih banyak digemari. Selain rasanya enak, biasanya makanan tradisional harganya juga lebih murah. Terdapat beragam jenis makanan tradisional yang dapat dijumpai sehari-harinya di pasar tradisional maupun retail, di warung atau toko-toko kecil. Bahkan beberapa menjualnya dengan cara berkeliling. Para penjual makanan ini sangat beragam. Rata-rata mereka berjualan dengan jarak yang jauh dari rumahnya, melalui keramaian kota atau melalui jalan-jalan sepi di wilayah pedesaan. Beberapa menggunakan sepeda motor, ada pula yang mendorong gerobak. Bahkan banyak dari mereka yang berjalan kaki. Para pedagang inilah yang sering dijumpai di sela-sela keseharian kita. Sampai sekarang banyak para penjual yang masih bertahan dengan menjajakan makanan tradisional. Apalagi jika sudah mempunyai pelanggan tetap atau memiliki tempat sendiri, sehingga mereka dapat menjual makanan tersebut dengan jumlah yang lebih banyak. Para pembeli pun dapat memesan sesuai dengan keinginannya. Jumlahnya pun tidak terbatas. Tetapi tidak demikian dengan para penjual makanan yang menjajakan makanannya dengan cara berkeliling. Selain yang dibawa hanya sedikit, tempat yang digunakan juga terbatas untuk menampung makanan tersebut. Apalagi jika menjajakannya dengan berjalan kaki. Walaupun makanan yang dibawa sering habis terjual, tetapi membutuhkan tenaga dan waktu yang cukup lama. Selain itu, cuaca juga sangat berpengaruh pada saat menjajakan dagangan mereka. Lopez, 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 Lopez. Ibu Muri, usianya sudah menginjak 60 tahun. Pekerjaan sehari-hari sebagai penjual lupis, yaitu makanan dari ketan seperti lontong diberi gula merah dan parutan kelapa. Beberapa tahun ini, pekerjaan sebagai penjual lupis sudah dilakukan. Selain sebagai penjual lupis keliling, yang dilakukan hingga kini adalah mencari daun-daun di sawah atau kebun untuk dikonsumsi sendiri ataupun dijual. Di samping itu, mencari kayu bakar juga menjadi bagian dari hidupnya hingga sekarang. Usia yang sudah tergolong tua tak membuat Ibu Muri merasa lelah untuk menghentikan pekerjaannya. Muri, Mbok Muri, 70. Jualan lupis, golek kayu, sayuran. Tidak banyak yang bisa dilakukan Ibu Muri. Keahlian yang dimiliki pun terbatas. Hal ini mendorong Bu Muri bekerja sebagai penjual lupis. Yang lebih penting adalah karena desakan kebutuhan ekonomi untuk bertahan hidup sehari-hari. Dengan modal yang dipinjamkan tetangganya, mulailah Bu Muri memulai usaha berjualan lupis. Lopez, Lopez. Setelah semua lupis dan kelengkapannya Lopez, dipersiapkan, Lopez. Bu Muri melakukan pekerjaannya untuk menjual lupis dengan berjalan kaki. Jarak yang ditempuh jauh dari rumahnya menuju keramaian, perumahan, juga jalan-jalan kecil. Ora nyukupi. Nanti orangnya minta-minta sayuran, janganan, bayam, rak nak mau, nanti dibuat. Nah, kula mangani wak gretok. Wak krotok. Lah sembarang kalir dipangan, pokoknya wis wareg.
sego empok, gak ono sego putih. Sesekali Bu Muri berteriak lantang di tengah dahaganya, mengundang orang-orang di sekitar untuk membeli lupis-lupis yang dibawa. Lupis di kepala, keranjang kecil di pinggang, teriakan di mulut selalu dilakukan Bu Muri pada saat berjualan. Dengan kesabaran dan tenaga tua, serta langkah-langkah kecil, Bu Muri terus berkeliling. Sementara sang matahari terus menunjukkan kekuatannya. Laku, tapi rak nyukupi. Mungkin perlu anu ketane 1 kilo 10. Kanjine 3.000. 6.000 kabeh. Gulane setengah kilo 5.000. Kelapanya 2.000. Untuk 17.000. Lupis. Setiap hari tanpa kenal lelah, Bu Muri terus bekerja menjual lupis-lupis buatannya. Tidak ada kata libur, semua dijalani dengan sabar, dengan senang hati, dengan keinginan untuk lebih baik di hari esok, dengan apa adanya. Walau panas ataupun hujan, demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, demi mengisi hari-hari tuanya, demi lupis-lupis yang siap dijual, yang setiap hari menunggu pelanggan-pelanggan menjawab harapan-harapannya. Didang malih, pagi dijual lagi, oleh 10. Wis mantun ngoten niku mpun ngeten punan kula. Gak tahu, Pak, gak tahu libur beras, gak tahu prei. Kepingin cukup. Berawal dari suami yang berprofesi sebagai penjual tape dan sebagai tulang punggung keluarga mulai sakit-sakitan, sehingga sang suami tidak mampu lagi untuk berjualan, sementara keinginan di tubuh harus dijawab. Hingga pada suatu waktu seorang tetangga memberikan pinjaman modal dan menyarankan untuk melakukan usaha menjual lupis. Tidak banyak hasil didapat dari menjual lupis. Karena modal sedikit, maka yang dibawa pun hanya sedikit. Namun, dengan keyakinan dan semangat, Bu Muri terus menjajakan makanan yang dibawa, hingga pulang dengan langkah ringan dan senyum kecil di bibir tuanya. Lah bapak dibawa nang BPRT, kati dibawa nang rumah sakit. Bapak ini mboten gelem, takut katanya, takut bata wedi mati. Lah ana wong ngono ku lho, wedi mati. Jenenge Pak RT wis tanggung jawab, Pak. Wong awake ndak punya apa-apa katanya. Nah, ayo nang rumah sakit, wis tanggung aku. Saiki gak usah bayar. Nah sing wirawiri sapa kate wirawiri? Nah, le pemerintah niku namung Pak RT to, Mak. Sembako wingi asal 4 kilo. Itu to, Pak. Terkadang hasil yang didapat dari menjual lupis habis karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain.
hingga akhirnya Bu Muri harus melakukan pekerjaan lain, yaitu mencari daun-daunan untuk dikonsumsi atau dijual. Jarak yang ditempuh jauh dari rumahnya, melalui sungai kecil dan pematang sawah. Menancapkan kaki-kaki di lumpur, mengambil daun-daun kecil, menyusuri dan memetik di lokasi yang berbeda-beda hingga peluh menetes di wajahnya. Cari apa gitu, Pak. Sayuran, Tang. Yang beli banyak, Bu? Ya lumayan, Pak. Tadi itu kurang di sekolahan. Pagi jam 10 pulang. Pulang terus cari kayu bakar itu, Pak. Biasanya jualnya Jalan. kemana aja, Bu? Walaupun hanya sebagai penjual lupis dan pencari daun-daun, Bu Muri juga berusaha sekuat tenaga untuk bisa terus merawat suami dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Keinginan tersebut merupakan semangat yang selalu dibawa ketika Bu Muri merasakan lelah, ketika harga-harga mulai melambung, ketika keringat bercucuran menghiasi wajah. Semua dijalani dengan kasih sayang seorang istri yang mempunyai harapan besar bersama lupis-lupis serta daun-daun juga pembeli yang menunggunya. Cari sendiri. Jenenge gak nyukupi. Ya kerjaan apa lagi, Pak? Makan terusan. Nggih sembarang kali nggih ngoten niku, mungkin sembarang godhong-godhong tumbas. Nggih kajeng nggih mendhet dhewe. Ngoten lho, Pak. Dadi kula niki rasane pikir kula niki bingung. Ngoten lho, Pak. Dimakan sendiri, Pak, namung 2. Buat makan apa dijual? Jual, Pak. Berapa, Bu, harganya kalau dijual? 500. Aduh, jauh, Pak. Jauh. Oh, sawah wong. 5.000, 7.000. Ya wong beli itu 2.000. Dari jualan genjer juga. Aduh, ya tak cukup, Pak, lek. Itu tambah tak karu-karuan. Oleh 5.000 setengah kilo, Pak. Siang hari, selesai melakukan pekerjaan, Bu Muri melakukan pekerjaan lain. Biasanya mencari kayu bakar di hutan jauh dari rumahnya. Sedikit demi sedikit kayu-kayu dikumpulkan hingga cukup dan dibawa pulang. Sore hari setelah semua selesai dikerjakan,
Biasanya Bu Muri menuju sungai kecil untuk membersihkan pakaiannya. Memang sudah menjadi kebiasaan Bu Muri untuk pergi ke sungai. Selain karena di rumah yang ditempati tidak ada sarana yang memadai. Bahan-bahan yang didapat dari kebun yang tidak habis terjual dimanfaatkan untuk kembali diolah dan dikonsumsi sendiri. Begitulah setiap hari kegiatan yang dilakukan. Belum selesai lelahnya, Bu Muri harus kembali bekerja untuk diri dan suaminya. Permisi Mbak, namanya siapa? Bu Muri. Oh iya, lagi nyuci baju Mbak ya? Iya. Oh tiap hari kalau nyuci di sini? Oh iya. Mbaknya kerja apa ya? Kerja lupis. Oh jualan gitu ya tiap hari? Lupis ya. Mbak kalau saya main ke rumahnya Mbak boleh nggak? Boleh. Oh iya, dan nanti saya bareng ke rumahnya Mbak ya? Iya. Iya. Gak Dan apa-apa. nunggu Mbaknya selesai nyuci. Oh ya. Sambil nunggu Mbaknya nyuci, saya pakai sepatu dulu Mbak ya? Yo ya. Mau selesai ya Mbak nyucinya? Ya sudah. Udah. Mari ke rumahnya Mbak ya? Iya. Saya bantu bawakan Mbak. Kalau berangkat jualan lupis jam berapa Mbak? Ya jam 5 Jam 5 pagi ya? pagi. Nanti pulang jam 10. Ini? Ini. Oh yang ini? Oh ya. Ma gedek. Iya. Oh ya. Terus masuk, Mbak. Mbak ini saya taruh sini ya Mbak ya? Oh ya. Silakan duduk Iya, nak. makasih Mbak. Belum ada keinginan dari Bu Muri untuk mengganti pekerjaannya. Selain kemampuan dan keahlian terbatas, juga usia yang semakin tua, keinginan terbesar adalah dapat membantu suami untuk sembuh dari sakit yang dideritanya, meski hanya sebagai penjual lupis dan pencari daun-daunan. Sayur gitu ya? Walau sering menemui hambatan-hambatan, semua dihadapi dengan ketabahan dan kesabaran. Seperti inilah keadaan rumah Bu Muri. Rumah yang disewa sejak beberapa tahun lalu. Tidak ada yang istimewa dari rumah kecil tersebut. Dinding-dinding terbuat dari anyaman bambu dan mulai rapuh. Lantai masih beralaskan tanah. Sementara atap sudah banyak yang berlubang. Peralatan yang digunakan juga sangat sederhana. Baginya rumah tersebut sudah terasa nyaman untuk tempat beristirahat dan berkumpul bersama suaminya. Nggak dijual ya, Bu? Nggak dijual Pak. Baru masak apa tak apa pokok ada karak gitu dimasak. Itu loh Pak, nggak usah tuh Mbak beli beras. Pokok wis karak-karak didang. Eman-eman balik kayu. Kan bingung dewe. Nah, ngogah larang. Nggak punya apa-apa pokoknya Pak. Bu, ini ada sedikit pemberian dari pemirsa Dharma TV dan ini ada sedikit tambahan. Oh ya, Semoga terima bisa kasih. membantu Ibu ya. Bagi pemirsa Dharma TV yang ingin membantu saudara-saudara kita yang masih membutuhkan uluran tangan kita, dapat mengirimkan bantuan di alamat yang tertera di bawah ini. Matur suwun. Iya Ibu ya. Yang kata Sabar ya.
suwun sing halal bihalal Pak nggih. Iya, iya, Bu. Muga-muga paringi rezeki sing kathah. Kula nggih ngoten muga-muga paringi seger waras nggih Pak nggih. Sampeyan nggih ngoten ya Nduk ya. Muga-muga tak terima tangan loro kalih Mbah ya Nak ya. Terus iki ya apa jenenge kok gak duwe. Beginilah salah satu fenomena yang terjadi di masyarakat. Masih banyak orang-orang yang sampai saat ini memerlukan uluran tangan dari kita. Mereka yang setiap harinya bekerja keras dengan semangat, namun mendapatkan hasil yang kecil. Marilah kita membantu orang yang membutuhkan, dimulai dari hal-hal kecil sesuai dengan kemampuan masing-masing. Untuk penjualannya tadi itu kurang mencukupi. Masih membutuhkan bantuan atau memang layak dibantu dari manapun. Terima kasih Pak Iya, ya. ya, mari-mari. Permisi, dengan Ibu siapa? Ibu Juwarni. Iya, Bu mau tanya-tanya soal Ibu Muri. Kesehariannya Bu Muri itu kerja apa ya Bu ya? Kerjanya ya jualan lupis. Sesudah itu pulangnya baru cari kayu, cari sayur-sayuran ya untuk dijual buat sehari-harinya. Jadi selain jualan lupis juga cari kayu bakar itu Bu ya? Ya, Ya menurut Ibu melihat kondisi Bu Muri yang seperti itu perlu nggak dibantu Bu? ya perlu. Ya melihat kondisi ekonominya gitu ya Bu ya? Iya. Ya kalau begitu terima kasih Bu ya. Mari. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Rikama. Ya, Ibu mau tanya-tanya soal Bu Muri. Iya. Pekerjaannya Bu Muri apa ya Bu? Pekerjaannya sehari-harinya. Iya sehari-harinya. Yaitu sehari-harinya itu kadang-kadang jualan lupis. Yaitu kalau enggak ada kerjaan jualan lupis, cari kayu bakar. Kayu bakar gitu. Menurut Ibu, lihat keadaan Bu Muri seperti itu, perlu nggak Bu dibantu? Ya perlu dibantu itu. Iya. Pasti. Iya. Ibu- Kasihan kan? Iya. Ibu terima kasih ya atas waktunya. Sama-sama. Mari.